Hai Sobat Milenial, saat ini teknologi dan pendanaan semakin meningkat. Zaman dulu, orang harus bertransaksi secara langsung yang tentunya memakan waktu dan tenaga. Kini, ada yang tengah populer dengan sebutan fintech atau financial technology. Keberadaan fintech sangat mempengaruhi gaya hidup masyarakat masa kini. Perpaduan antara efektivitas dan teknologi ini memiliki dampak positif terutama bagi kaum milenial. Nah, berapa besar pengaruh fintech di dalam kehidupan masa kini? Yuk kita kupas tuntas semua tentang fintech di keuangan milenial kali ini. Kemajuan teknologi tentunya akan mempengaruhi semua aspek, termasuk bidang perbankan. Dan salah satu revolusi keuangan di Indonesia adalah fintech. Fintech atau financial technology saat ini tengah naik daun di Indonesia. Eits, fintech itu terdiri dari banyak macam sobat milenial, bukan hanya pinjaman online saja. Banyak yang menyebut fintech sebagai revolusi industri 4.0 yang muncul dari keinginan pengusaha modern untuk beradaptasi dengan kebutuhan baru di era serba high-tech ini. Kebangkitan fintech ini memaksa sistem tradisional perbankan untuk mampu beradaptasi dengan menawarkan solusi baru yang cerdik kepada pelanggan dan perusahaan rintisan. Dengan semua perubahan ini, generasi milenial menuntut terutama adanya peningkatan standar pelayanan seperti fleksibilitas, kenyamanan, maupun efisiensi. Dan jawabannya tersedia di fintech ini sobat milenial. Apa saja sih jenis-jenis fintech? Sobat milenial, terdapat berbagai macam jenis fintech yang bisa ditemukan di Indonesia. Pertama, yang paling umum adalah mobile atau internet banking, yaitu bank konvensional yang merambah ke dunia digital. Yang kedua adalah fintech pembayaran, yaitu layanan keuangan yang menerima dan mengirimkan uang secara digital. Kita tidak perlu memiliki rekening bank loh untuk menggunakan jasa ini. Yang ketiga ada pinjaman keuangan peer-to-peer lending atau P2P, primadona fintech saat ini, di mana orang yang hendak meminjam uang dipertemukan secara virtual dengan investor yang berminat meminjamkan uangnya. Keempat adalah crowdfunding atau lebih dikenal dengan urun dana. Saat ini, yang sedang ramai adalah urun dana untuk kegiatan amal di mana dana dari masyarakat dikumpulkan dan disalurkan untuk tujuan yang spesifik. Namun jangan salah ya sobat milenial, sebelumnya crowdfunding ini lebih populer untuk mendukung pemain UMKM dalam mengembangkan bisnisnya mereka. Cara kerjanya adalah satu bisnis yang harganya mahal dipecah menjadi ribuan kepemilikan sampai harganya sangat terjangkau. Mengapa pinjaman online menjamur terutama saat pandemi? Berdasarkan keterangan OJK pada tahun 2020, penyaluran pinjaman melalui platform peer-to-peer lending ini tercatat lebih dari 155 triliun atau meningkat 91% dibandingkan pada tahun 2019 yang hanya 81 triliun. Banyak dari pinjaman ini disalurkan kepada UMKM yang sangat membutuhkan likuiditas akibat pandemi. OJK sendiri meningkatkan upaya untuk memberantas platform peer-to-peer lending yang beroperasi secara ilegal ataupun tanpa izin. Di mana peer-to-peer lending ini yang ilegal telah mencoreng reputasi peer-to-peer lending secara umum. Salah satunya adalah dengan strategi penagihan hutang yang agresif, serta mengumpulkan data seperti kontak dari peminjam ataupun melakukan ancaman.
Berdasarkan siaran pers OJK 25 September 2020, ada hampir 3.000 platform peer-to-peer lending ilegal yang berhasil diblokir oleh OJK. Pandemi ini sangat berdampak pada ekonomi. Banyak sekali terjadi pemutusan hubungan kerja, di mana umumnya banyak orang yang sudah memiliki cicilan rutin setiap bulan, tapi tidak memiliki dana darurat. Oleh karena itu, rasanya sangat sulit untuk melewatkan layanan peminjaman dana online ini, yang bisa memberikan jutaan rupiah hanya dalam hitungan menit. Apalagi pinjaman online ilegal ini sering sekali memberikan iklan yang tidak mendidik, seperti ajakan untuk melunasi hutang dengan cara mengambil pinjaman online lainnya. Bukan sulap, bukan sihir, utang 8 juta menjadi 200 juta. Siapa yang salah? Fintech ilegal yang berbasis pinjaman online ini terdengar sangat ajaib ya sobat milenial. Utang 8 juta rupiah bisa menjadi 200 juta rupiah. Tidak sedikit orang yang mengalami hal ini. Hal ini bisa terjadi karena saat melakukan pinjaman, memberikan waktu 1 tahun bagi fintech untuk melakukan operasional. Dan apabila sudah melewati masa 1 tahun, barulah fintech mengajukan izin ke OJK. Jika terjerat pinjaman online ilegal, sobat milenial harus berbuat apa? Ada sebuah kasus di mana seorang wanita, sebut saja Melati, mengajukan pinjaman online ilegal sebesar 5 juta rupiah. Namun yang dia terima hanyalah 3.700.000 rupiah. Karena tidak mampu membayar dan juga mendapatkan ancaman, akhirnya Melati harus melakukan pinjaman online ilegal lainnya sampai berakhir dengan utang sebesar 200 juta rupiah. Dan juga hutangnya ini ada di 20 fintech dan juga bank perkreditan rakyat. 200 juta rupiah sobat milenial. Belajar dari kasus Melati ini, sebaiknya kita semua belajar untuk menyisihkan dana darurat yang akan kita gunakan jika terjadi hal yang tidak terduga. Namun, apabila benar-benar dalam keadaan terpojok, tidak ada dana darurat, tapi ada pengeluaran mendesak yang tidak dapat dihindarkan, ada baiknya kita mencari pertolongan kepada keluarga kita. Tapi bagaimana jika sudah telanjur? Yuk kita selesaikan masalah ini dengan baik dan juga cepat. Hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah dengan membuat daftar seluruh hutang dengan detail, yaitu peminjaman pokok, bunga,
tenor pelunasan, dan juga tenggat waktu pembayaran. Setelah itu, kamu wajib melakukan pelunasan dengan pinjaman dengan bunga yang paling tinggi. Cara ini bisa membuat tagihan kamu tidak semakin menggunung. Hindari yang namanya mengajukan pinjaman baru ya sobat milenial. Kita harus memutuskan rantai gali lubang tutup lubang ini. Kamu bisa menjual aset kamu seperti emas, mobil, dan juga lainnya yang bisa membantu kamu untuk menutupi utang ini. Nah sobat milenial, jadi sudah tahu ya bagaimana cara fintech ini bekerja. Kebangkitan fintech ini memaksa sistem tradisional perbankan untuk mampu beradaptasi dengan menawarkan solusi baru yang cerdik kepada pelanggan dan juga perusahaan rintisan. Jauhi fintech ilegal ya sobat milenial, karena bunganya per hari bisa mencekik leher kamu loh. Pastikan kamu menggunakan fintech yang terdaftar. Bagi sobat milenial yang sudah menggunakan fintech, tentunya merasakan sekali nih manfaat dan juga perbedaannya ketika sebelum dan sesudah menggunakannya. Nah, sobat milenial yang masih ragu menggunakan fintech dalam kehidupan kamu sehari-hari, kamu patut coba loh.